Selamat pagi adik-adik. Pagi ini Bu Edi akan memberikan praktek ya. Memang kondisi serba terbatas. Saya pengen kalian juga datang ke sini ya. Tetapi saya akan berusaha memberikan semaksimal mungkin ya video ini. Nanti kalian boleh cermati dan boleh membandingkan dengan kegiatan atau praktek DC di channel YouTube yang lain ya untuk membandingkan. Tetapi paling tidak saya akan berusaha semaksimal mungkin ya untuk tanya jawab. Nanti saya akan kasih kesempatan ya. Ini alat DC shock. Kita tahu ya, karena gangguan aritmia yang bermasalah adalah listriknya, maka yang diterapi adalah dengan pemberian listrik ya. Ingat kemarin aritmia yang mengancam jiwa, VT ya, VT tanpa nadi, ventricle fibrilasi, kemudian asistol ya, kemudian PEA, pulse electric activity. Tetapi hanya dua saja, yaitu ventricle fibrilasi dan VT tanpa nadi yang diberikan terapi listrik, defibrilasi ya. Untuk asistol dan PEA jangan sekali-sekali diberikan terapi listrik, maka pasiennya akan mati saat itu, kontraindikasi. Jadi dua aritmia itu karena masalah listrik yang terganggu sehingga kita berikan terapi listrik ya. Jadi ventricle fibrilasi, VT tanpa nadi itu iramanya kacau. Kita berikan aliran listrik DC shock, maka akan memberikan jantung itu akan berhenti sebentar dan akan muncul suatu terapi irama-irama, bisa terjadi ventricle fibrilasi lagi atau bradikardi, macam-macam di situ ya. Ini saya tunjukkan. Ini namanya pedal. Ya, pedal. Ini ada banyak ukuran ya. Untuk anak-anak sendiri ya. Untuk anak-anak sendiri ini bisa dilepas. Ya. Jadi ini pedalnya bisa dilepas. Ya, ini ada kecil. Jadi ada dua ini. Ya, ini untuk orang dewasa. Nah, ini bagian apek. Ini bagian sternum. Ya. Terus ini adalah untuk ngisi. Ya, untuk ngisi nih. Sama dengan sini tombol. Ya, di sini kan. Nah, di sini ada on. Ya, on. Kemudian ini joule-nya. Nah, kita putar joule. Nah, kita minta 100. Ya. Ingat, ventricle fibrilasi dan VT tanpa nadi kita tekan di sini unsynchronize. Unsynchronize. Defibrilasi. Kalau kardioversi itu dosis yang rendah, dimulai dari 100 kita synchronize. Kita tekan, karena alat ini tidak berfungsi ya. Jadi kalau synchronize ini tak akan tanda kuning. Gitu ya. Unsynchronize dia tidak akan memberikan tanda. Gitu ya. Jadi di dosisnya. Nah, dosis ini mintanya kalau yang kardioversi mulai dari 100, 150, 200 kan bertahap. Kalau defibrilasi, ventricle VT tanpa nadi dan ventricle fibrilasi mulai dari 200. Ya, jangan dosis 100 enggak mempan ya, kasih dosis 200. 200, 300, 360. Kalau masih membandel ya 360. Notok ini 360. Jangan habis 200, 300 turun lagi 200, tidak. Harus naik. Kalau sampai 360 tidak masih ventricle fibrilasi ya kembalikan lagi 360. Begitu ya. Jadi kita 200. Nah, 200 nanti di sini ya. Nanti di sini ya. Kita isi. Cas ya, charge ini. Nah, ini di sini akan keluar 1 2 3 sampai 200. Alat ini akan bilang alarm. Tit, alarm. Nah, kita siap untuk defibrilasi. Ya. Ini temanmu. Ya, ini ada depan sini, Mbak. Sebentar ya. Pasien ini kan dalam keadaan tidak sadar ya. Tidak sadar lah. Ini caranya. Ya. Lanjut Mbak sini. Nah, caranya gini. Nah, ini namanya back and mask. Back ya, back and masker ya. Ini tangannya ini seperti ini. Selalu ekstensi mencegah lidah jatuh ke belakang supaya RW-nya bebas. Nah, dipakar di sini. Ini kan ada lebar berarti di bawah yang di atasnya. Ini. Nah, seperti ini.
Tugas saya apa yang di atas? Kita memberikan oksigen sambil lihat dada. Dada mengembang berarti oksigen yang diberikan adalah maksimal benar. Ya, jadi ini tugasnya memberikan ekstensi. Dua ini menekan di sini. Jangan sampai udara ini keluar dari samping-sampingnya dari maskernya ini. Jelas sampai di sini ya. 1, 1000, 2, 1000, paling tidak 18 sampai 20 kali per menit konsentrasi melihat pengembangan dada pada pasien. Itu yang dilakukan. Harus posisi ekstensi. Kalau tidak ekstensi percuma, RW-nya tidak maksimal bisa masuk. Kalau misalnya sekret, ada riak ya, di suction terus dilakukan lagi. Kalau masih ada di suction, silakan seperti itu. Ya, jelas sampai di sini. Ya, ini posisi Mbak. Ya, ini tiganya tadi di atas. Nah, pasien yang tidak sadar. Nah, ini misalnya pasien titik. Nah, ini ada 3. Ini kerekam. Jangan sekali-sekali kita memberikan terapi listrik tanpa rekaman, rekod. Tidak boleh, tidak disarankan ya. Ini ada cuma 3 elektrode. Ya, dipasang. Pernah ya tahu ya kalian ya? Merah, kuning di sini. Ya, ada 3 tempat. Nah, di sini. Gitu ya. Ya, ada 3 tempat di sini ya. Ini karena nggak ada elektrodenya jadi nggak bisa menempel. Ini harus ada rekamannya. Posisi seperti ini, ya. Pasiennya ini cepat. Tindakan ini cepat, ya. Jadi pada pasiennya seperti ini sudah kelihatan pasiennya kejang, terus direkam ECG-nya, kita rekam ini rekodnya. Nah, ini rekod. Oh, bener Viti, cepat dalam 1. Ingat ya, 3 sampai 5 menit kita identifikasi bahwa gambaran ECG-nya Viti tanpa nadi dan ventricle fibrilasi. Kita segera melakukan tindakan ya, 3 sampai 5 menit ini cepat. Angka keberhasilannya 49 sampai 70%, 75% prognosenya akan baik. Jangan ditunda-tunda. Semakin cepat mengidentifikasi, lakukan tindakan, kita akan bisa menolong pasien dengan angka keberhasilan 49 sampai 75% ya. Oke, ventricle fibrilasi ya misalnya ya. Oke. Di sini sudah 200. Oh, betul. Ini akan keluar ya. Akan keluar di situ 1, 2, 3 sampai 200 di akan alarm, bunyi alarm. Nah, kita siap. Ya, ini sternum, posisinya di sternum di apex. Ya, kiri ya. Ya. Oke, di sini ya. Ini harus nekan gini ya. Posisinya nekan ini. Ya, nekan. Dan ini harus dikasih jelly. Jangan seperti ini jelinya diputer-puter, enggak. Dikasih jelly sebentar, kita ratakan ya, sudah. Ini 200. Siap. DC siap. Clear, lepas semua, lepas. Nah, lepas pinggir, bebas clear. Jadi clear itu semua tidak boleh menyentuh darah ini. Akan tersengat listrik nanti. Ya. Clear, semua sudah siap. Ini 200 sudah. Kita lihat lagi. Kita ulang lagi memastikan apakah ECG-nya tetap ventricular fibrilasi atau tidak. Takutnya apa? Tiba-tiba kita sudah siap mau ngasih cas, mau ngasih DC, ECG-nya akan berubah, itu bahaya. Ya, clear semua bebas, langsung ditekan. Ini pakai ini. Dikeluarkan energinya, cedet. Seperti itu ya. Jadi sini kita tekan. Oke, siap keluar, langsung back MS. Nah, apa yang direkam dilihat? Oh, ECG-nya kok masih tetap ventricular fibrilasi. Kita naikkan berapa? Habis 200, 300. Jadi ada asisten di situ. Nah, ini kuningnya apa? Sama. Kuning ini adalah untuk ngisi cas. Cas itu apa? Charge, diisi energinya di pedal ini. Oke, jadi 300, mulai 300. Tadi kan enggak tetap ya. Oke, 300. Nanti situ dicas. Selama kita menekan ini 300 tetapi tidak kita tekan cas, ini bisa ditekan dari sini atau dari sini, ini tidak akan terisi. Harus diisi, dicas. Ngerti maksudnya? Energi dinaikkan, dicas. Nah, sudah? Oke. Siap, sudah clear semua, kanan kiri semua bebas. Ya, lihat ECG-nya sekali lagi. Oh, bentar masih ventricular fibrilasi. Kita tekan. Tetap ada rekod sebagai dokumentasi.
Tidak disarankan kita melakukan tindakan ini tanpa dokumentasi. Ya, ini akan sebagai laporan untuk dokter bahwa memang kita melakukan ini tindakan benar. Nah, loh Bu, misalnya jenis ini flat, gambarnya flat, asistol, apa yang dilakukan? Pijat jantung. Nah, kalian sudah dapat ya pijat jantung? Ya, satu. Ya, jelas sampai di sini adik-adik. Jadi sekali yang saya tekankan di sini, ya, hati-hati menggunakan alat DC shock. Bu, misalnya, biasanya pasien ventricle fibrillasi pasiennya kejang. Alat misalnya nggak ada di tempat. Kita tahu ventricle fibrillasi jantung cuma getar aja. Dia tidak bisa menghasilkan cardiac output untuk menghasilkan 5 liter. Ya, organ yang paling sensitif terhadap oksigenasi adalah organ otak. Apa yang dilakukan? Kita lakukan pijat, berusaha untuk memberikan cardiac output. Kondisi jantungnya seperti ini, maka kita RJP. Tetapi itu bukan tindakan yang utama, karena alat tidak ada. Jelas sampai di sini? Nah, kalau di rumah sakit langsung lakukan RJP, alat cepat disiapkan, langsung rekam DC shock. Ingat 3-5 menit. Angka keberhasilan bahwa prognosis pasien akan jadi lebih baik. Seperti ini ya. Oke, jadi ini cicasnya. Ingat ventricle fibrillasi VT tanpa nadi asinkron. Ya. Kalau kardioversi, Bu, kardioversi kan pasiennya sadar sebelum misalnya VT dengan nadi, tapi hemodinamiknya tidak stabil. Kasih apa? Pasien kan pakai infus, kasih obat-obat penenang biar tidak fly dia. Kita kan mau kasih listrik, jangan sampai dia kaget kasih listrik ya, kasih pasiennya. Pasien sudah fly, kita sinkron. Nah, ditekan sinkron, dosisnya mulai dari 100. Itu kardioversi, biasanya pasiennya sadar. Kalau VT tanpa nadi, itu cenderung pasien tidak sadar dan biasanya kejang-kejang seperti itu. Ya, siap. Ingat sebelum energi. Jadi kita harus kerjasama bagian sana. Yang saya mengeluarkan energi itu lihat, oh pasti 200, clear semua, bebas, semua jangan menyentuh tempat tidur. Ya, saya juga harus jauh, jangan nempel seperti ini bahaya. Nah, semua bebas, adanya juga tidak boleh menempel. Nah, begitu ya. Baru ini mau saya tekan, ingat, noleh ke kanan, pastikan itu bahwa masih ventricle fibrillasi. Ini sudah siap clear semua, ternyata saya lihat ini asistol, saya tidak lakukan defib. Energi akan saya buang. Saya tekan, ini akan saya buang. Jelas sampai di sini? Kalau tidak dibuang, alat ini akan tetap bunyi. Asistol berarti tindakannya apa? Pijat jantung. Sampai di sini, paham adik-adik? Ya, gitu ya. Nanti kita diskusi ulang. Nah, terus lanjut ini. Nah, ini harganya ya. Ini biasanya ini untuk AED, automatic external defibrillasi. Biasanya untuk petugas medis yang belum punya keahlian untuk bisa membaca ECG, alat ini bisa ngerekam. Ya, alat ini bisa ngerekam. Irama ECG-nya di sini ada kasetnya kecil, sebentar ya. Nah ini ada kaset kecil ini masuk di sini. Dia akan merekam semua peristiwa kondisi pasien. Selama misalnya ada pasien dari Papua mau ke Surabaya, mau dirujuk ya lewat bandara. Nah ini bawalah alat ini. Nah ditaruh di pasien. Nah, masih kecil-kecilin harganya mahal, berapa ini? 10 juta. Dulu tahun berapa? Hampir 8 tahun yang lalu ya. Jadi ini alatnya. Nah, ini alatnya. Ini. Jadi ini bisa baca sendiri ya. Nah ini ditaruh, ini ada tempatnya, ini bagian sternum, ini bagian apek ada ya. Tolong ini aja ya, wis ya, gini ya nih. Nah ini akan on. Nah ini kan pegang nih pedalnya, ini nggak saya buka ya, karena alat ini kalau pasiennya ini boneka nggak bisa ngerekam, kecuali kalau ada kelainan akan yang terbaca. Coba ya, lihat ya. Open airway and check for breathing. Open airway check breathing. Responsiveness. Call for help. Check breathing. Give the breaths. If there is no signs of life, place electrodes on the patient's chest. Place electrodes on the patient's chest. Bisa ngelepas ini.
Toh dilepas percuma karena dia tidak bisa menghasilkan irama ECG. Jadi kalau misalnya ventricle Place fibrillasi, electrodes on the patient's saya chest. tekan ini ada merah, shock. Ada perintahnya shock, gitu ya. Berapa? Di shock akan keluar. Bu, berapa joule-nya? Alat ini Place akan electrodes mengatur on the sendiri. patient's chest. Selama elektrode ini tidak saya buka, alat ini terus ngomong, cek elektrode. Saya buka percuma, Place pasiennya electrodes enggak. on the patient's chest. Sampai di sini ya. Nah. Place electrodes on the patient's chest. Terus bunyi ya, bentar. Ini aja. Place electrodes on the patient's chest. Ini ya. Oke, ya. Jadi ini ada aturannya di sini ya. Jadi kalau misalnya ditempelkan di sini ya, adik-adik, tempelkan sini. Di situ defibrilasi gambarannya terekam di sini. VTVF itu DC shock, kita nekan shock ini. Shock. Bu, siapa yang nyuruh? Ini petugas yang ada di sini rekaman ini membaca. Kapan kita bisa shock? CPR, kita CPR. Suruh RW apa aja, bebaskan jalan nafas, kita pertahankan bagian jalan nafas. Kemudian TTV, kita cek TTV. Kemudian lagi shock, kita tekan shock di sini. Nah, cek nadi, gitu ya. Jadi alat ini memerintah kita untuk melakukan sesuatu, tapi tinggal tombol-tombol aja di sini. Karena alat ini bisa membaca kondisi gambaran listrik jantung yang abnormal di sini, gitu ya. Dan nanti hasilnya rekaman ini semua ada di sini dicabut ini. Flash yang kecil di sini akan dibawa, di situ akan sebagai dokumentasi bagaimana peristiwa pasien saat ditemukan tidak sadar saat pemberian alat defibrilasi dengan dosis yang terendah. Itu akan membaca sendiri. Begitu ya. CPR, ngomong CPR. Terus petugasnya shock. Jadi kita tinggal shock. Gak usah ngatur dosis. Sampai sini, adik-adik. Ada pertanyaan ya? Itu sekilas dari saya tentang AED